Warpower 2026. Seberapa kuat militer Indonesia di mata dunia? Pernah terpikir di tengah ribuan pulau dan jalur laut tersibuk di dunia, seberapa kuat sebenarnya pertahanan Indonesia hari ini? Faktanya, menurut rangkuman Warpower 2026 yang berbasis data Global Firepower, Indonesia masuk 15 besar kekuatan militer dunia. Dan yang menarik, Indonesia berada di peringkat regional nomor 1. Tapi angka itu bukan sekadar kebanggaan. Itu sinyal bahwa kawasan sedang bergerak dan Indonesia harus siap. Namun ada dua wajah di balik kekuatan itu, modernisasi yang melaju, tetapi masih banyak warisan era lama. Data ringkasnya menyebut komposisi peralatan Indonesia masih didominasi 66% era Perang Dingin, sementara 34% tergolong modern. Jadi pertanyaannya, bagaimana Indonesia menyeimbangkan lompatan teknologi, kebutuhan pertahanan, dan realitas geopolitik? Kisah ini dimulai dari payung besar bernama Tentara Nasional Indonesia yang berdiri sejak 5 Oktober 1945. Awal mulanya bernama Tentara Keamanan Rakyat. Kini, pertahanan Indonesia dikelola lewat 3 matra utama: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dengan struktur dan organisasi yang banyak dipengaruhi pendekatan barat, rapi, terukur, dan berorientasi pada efek tempur serta daya gentar. Di tingkat strategi, Warpower menyoroti 4 kualitas kunci: modernisasi, kemampuan industri militer, keseimbangan kekuatan, dan daya pengaruh regional. Artinya, Indonesia tidak hanya membeli alutsista, tetapi juga berupaya menumbuhkan kemampuan produksi dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Di udara, TNI AU adalah campuran unik platform modern berdampingan dengan tipe-tipe era Perang Dingin dari berbagai negara. Dalam beberapa dekade terakhir, fokus Indonesia meningkat pada produksi lokal berlisensi, terutama untuk rotorcraft dan pesawat angkut, sambil memodernisasi sistem-sistem kunci agar relevan menghadapi ancaman kawasan yang terus berubah. Di darat, kekuatan lapis baja ditopang Leopard 2, tank tempur utama asal Jerman era Perang Dingin, dengan lebih dari 100 unit. Di sekitarnya, AD membangun mobilitas melalui kombinasi kendaraan beroda dan berantai, serta dorongan modernisasi seperti MORAF, kendaraan serbu cepat, dan artileri swagerak jarak jauh. Masih ada beberapa holdover tua, tetapi arahnya jelas meningkatkan ketahanan pasukan dan daya gempur. Di laut, Indonesia tampil sebagai kekuatan Asia Pasifik yang lengkap untuk pertahanan lokal hingga operasi jangka panjang. Sorotannya ada pada kapal selam serang dari Jerman dan Korea Selatan, serta armada permukaan yang diisi frigat dan banyak korvet yang lincah, ditambah kapal patroli, amfibi, dan unsur dukungan untuk menjaga garis laut Nusantara. Dan di era baru, ada drone. Indonesia disebut memiliki pesanan 12 UCA-VTAI Angka dari Turki, serta komitmen 14 Boeing In-Situ-Scan Eagle untuk misi ISR, pengintaian dan pemantauan. Menariknya, minat global terhadap kapabilitas ini juga terlihat dari data kunjungan. Januari 2026 didominasi Indonesia 56,7%, lalu Amerika Serikat 17,3%, Bangladesh 6,7%, Singapura 5,8%, Jepang 5,3%, India 4,8%, dan Brasil 3,4%. Jadi, apa makna semua angka ini? Indonesia bukan hanya besar di jumlah, tetapi sedang mengunci formula modernisasi selektif plus penguatan industri plus keseimbangan 3 matra. Peringkat tinggi memberi reputasi, tetapi komposisi 66% alutsista lama mengingatkan pekerjaan rumahnya adalah mempercepat transisi tanpa kehilangan kesiapan tempur hari ini. Pada akhirnya, kekuatan Indonesia di 2026 bukan cerita satu jenis senjata, melainkan orkestrasi, udara yang diperbarui, darat yang makin mobile, laut yang makin tajam, dan drone yang memperluas jangkauan pengintaian. Dan di kawasan yang terus berubah, kesiapan seperti inilah yang menentukan bukan siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang paling siap menjaga kedaulatannya.